Bapa kami yang berterang ke sorga, terima kasih Bapa dalam kesempatan indah ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi mendengar yang seperti Maria mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah bagian yang terpenting. Terima kasih Bapa di sorga, mengurapi kami setiap pribadi Tuhan, agar apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami pelajari, apa yang kami terima dari firman Tuhan menjadi suatu rema bagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 16, ayatnya yang ke-24. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita ini adalah murid-muridnya Yesus. Ya, bukan hanya ke-12 murid yang dahulu, tetapi menjadi murid Yesus adalah Bapak Ibu dan saya juga, ya, menjadi murid Yesus. Yesus menetapkan 3 syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Yesus menetapkan 3 syarat untuk menjadi muridnya Yesus. Yang pertama, barang siapa yang mau mengikuti Yesus, yang pertama, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita bukan menjadi seorang pribadi yang lama lagi. Kita menjadi seorang pribadi yang baru. Kita bukan kita yang dahulu lagi. Kita harus menyangkal diri kita. Artinya, dulu kita seperti ini. Kita dulu misalnya orang yang mau dilayani. Tapi pada saat kita mengikuti Tuhan, kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita menjadi seorang yang menyangkal dirinya, bukan orang yang dahulu lagi. Kita menjadi pribadi yang melayani. Dulu mungkin kita menjadi seorang pribadi yang sombong, tinggi hati. Tetapi menjadi pengikut Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, kita belajar menyangkal diri, artinya kita menjadi seorang pribadi yang berbeda. Yaitu kita belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk menjadi rendah hati. Ya, kita dulu mungkin kita menjadi orang yang mungkin sombong, atau mungkin kita menjadi orang yang mungkin sesuatu orang yang mungkin tidak mau misalnya untuk mau bergaul dengan orang lain, kita mungkin merasa bahwa diri kita lebih tinggi, tidak. Tetapi kita di dalam hal yang hari ini bahwa kita belajar bahwa kita ini istilahnya mempunyai satu pribadi yang berbeda dengan pribadi yang lain, yaitu kita belajar melayani untuk menjadi seorang yang rendah hati, mau melayani. Ini yang harusnya kita lakukan, mau menjadi murid Yesus, menyangkal diri. Artinya kita menjadi seorang pribadi yang baru, kita menjadi seorang pribadi yang berbeda sebelum kita mengenal Tuhan. Kalau kita sekarang menjadi seorang pribadi yang sebelum kita mengenal Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan, kita menjadi pribadi yang sama, kita tetap berdosa, kita tetap sombong, kita tetap tinggi hati, dia tidak pantas untuk menjadi muridnya Yesus. Ya, syarat yang kedua yang Yesus tetapkan untuk menjadi muridnya Yesus, yaitu memikul salibnya. Ya, memikul salibnya itu bukan memikul salibnya Tuhan, memikul salibnya Yesus terlalu berat untuk kita pikul. Kita tidak mungkin untuk bisa memikul salibnya Yesus. Ya, salib yang ini kan dikatakan bahwa kita mengikut salibnya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saya, kita mempunyai salibnya masing-masing. Salib ini bukan berarti bahwa satu beban, ya, satu beban yang harus kita pikul berat, bahwa kita menjadi seorang Kristen ini seorang yang terbebani, seorang yang misalnya susah bawa beban banyak, tidak. Salib yang dimaksudkan di sini bahwa salibnya kita pikul adalah salibnya adalah tugas dan tanggung jawab, ya, kewajiban kita. Itu adalah salibnya kita. Ya. Tuhan datang mengikut salibnya dia. Yesus datang memikul salib, yaitu bukan beban yang diberikan kepada dia, tetapi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga untuk Yesus. Ya, begitu pula dengan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan saya memiliki salibnya kita masing-masing. Ya, yaitu bukan beban, ya, bukan seperti yang harus kita pikul, tidak, ya. Salibnya ini adalah dimaksudkan dengan kata kewajiban, tanggung jawab, ya. Yaitu apa kewajiban kita untuk memikul salibnya? Oh, kita harus ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Memberitakan Injil, memberitakan cinta kasih kepada sesama kita, memberitakan istilahnya kasih karunia kepada orang lain, ya.
kita melayani Tuhan, kita berani berkorban, kita melakukan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai menjadi murid Tuhan. Kalau misalnya kita hanya berkata bahwa, oh kita ini muridnya Tuhan, kita ini orang Kristen, tapi kita tidak mau pelayanan, kita tidak mau istilahnya menjadi berkat buat sesama, kita tidak mau menjadi berkat buat keluarga kita tidak bisa menyebarkan misalnya cinta dan kasih karunia buat orang lain, ya kita tidak bisa menyebarkan, kita percuma. Ya, kita bukan muridnya Yesus. Kita bukan menjadi seorang yang pengikut Yesus, bukan. Kita cuma hanya katanya, ya, istilahnya cuma hanya mengaku-ngaku muridnya, tetapi tidak melakukan. Mengaku-ngaku bahwa kita muridnya Yesus. Barang siapa yang mau menjadi murid Yesus, dia harus memikul salibnya. Salibnya kita masing-masing, bukan salibnya Tuhan. Ya, semua orang mempunyai tugas dan kewajiban menjadi muridnya Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan saya memikul salibnya, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang muridnya Yesus. Ya, tanpa melakukan tugas kita bukan menjadi muridnya Tuhan. Ya, yang ketiga yaitu menyangkal dirinya dan mengikuti aku. Mengikuti aku kemana? Ya, mengikuti aku bukan mengikuti harus tapi kita mengikuti Yesus ini mengikuti teladannya, mengikuti apa yang Dia ajarkan, mengikuti firman-Nya, mengikuti apa yang Tuhan inginkan, mengikuti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, itu mengikuti Yesus. Ya, kalau kita masih menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus, ya, tapi kita cuma hanya mengikuti apa kemauan kita, apa misalnya kekuatan kita mengikuti apa yang kita mau, itu juga bukan Tuhan inginkan. Kalau kamu mau menjadi murid Yesus, kamu harus mengikuti Yesus. Artinya murid ini belajar dan kita berbuat seperti gurunya kita. Kita belajar dan kita berbuat seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti yang guru kita ajarkan. Guru kita ajarkan lewat firman, lewat apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, lewat karakter Kristus, apa yang Tuhan inginkan, yang kita belajar dari Tuhan, kita ikutin. Itu maunya Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu dan saya hari ini mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan, kita muridnya Yesus, bahwa kita orang Kristen berarti pengikutnya Kristus. Kalau kita belum melakukan 3 hal yang menjadi syarat untuk menjadi muridnya Yesus, ya, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan, kita bukan menjadi muridnya Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat lagi, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya, tugas dan Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab kita, salibnya kita. Barang siapa tidak memikul salibnya kita dan mengikut Yesus, ia tidak layak bagiku. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita menjadi syarat untuk mengikut Tuhan, yaitu kita, untuk menjadi syarat untuk mengikut Tuhan, kita mempunyai 3 syarat, yaitu kita harus menyangkal diri kita. Kita yang mengikut Tuhan, kita bukan kita yang dahulu lagi, tetapi kita yang baru. Apa yang kita lakukan yang sebelum kita mengikut Tuhan, kita tinggalkan, kita lupakan, dan kita menjadi manusia baru. Ya, yang kedua, mengikut Tuhan, kita memikul salibnya. Salib Bapak, Ibu, dan saya. Kita memiliki salib sendiri, bukan beban, tetapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan. Kewajiban kita yang kita harus lakukan. Ya, melayani Tuhan, menyebarkan kabar Injil, menyebarkan sukacita, menyebarkan yang Tuhan inginkan. Tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, kita harus belajar untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan ini mengikut semua ajarannya, mengikuti semua perintahnya. Ini menjadikan kita layak untuk menjadi muridnya Tuhan. Ingat, jikalau kita tidak melakukan 3 hal ini, kita tidak layak dan kita tidak pantas disebut untuk murid Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu hari ini masih mempunyai persoalan, sakit penyakit, ya, saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Bapak Ibu tumpangkan tangan di tempat yang sakit. Jikalau Bapak Ibu punya masalah, taruh tangan Bapak Ibu di dada. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan melihat tangan-tangan yang diletakkan Tuhan. Tuhan tahu melebihi daripada kami. Tuhan tahu apa kebutuhan kami, apa kesusahan kami Tuhan. Kami tidak ada jalan lain Tuhan, kami tidak ada apa yang kami harus
lakukan Tuhan. Kami hanya berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Kami hanya berpegang pada kuasa-Mu Tuhan. Kami berpegang Tuhan kepada apa yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan kami lebih besar daripada permasalahan kami. Tuhan kami lebih besar Tuhan daripada persoalan kami dan sakit penyakit kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan bisa menolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami untuk setiap permasalahan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biar permasalahan ini bukan hanya selesai Tuhan, tapi kami juga berdoa bahwa kami juga keluar sebagai pemenang. Sakit penyakit kami Tuhan, Tuhan kami berdoa Tuhan, dan Tuhan sembuhkan, Tuhan layakan kami Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan, agar kami bisa menerima kesembuhan yang hanya datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika Bapak Ibu masih memerlukan doa dan konseling, Bapak bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.